Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah di depan kita sudah ada satu kitab, Madarijus Sa'ud ila Iktisa'il Burud, yaitu kitab karangan dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani alal Maulidi An-Nabawi. Jadi kitab ini karangan dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, menjelaskan tentang Maulid Nabi. Itu kitab Maulid karangan dari Syekh Al-Arif lil Imam Al-Arif Billah As-Sayyid Ja'far As-Syahir bil Barzanji. Kitab ini akan menjelaskan tentang bait-bait dari kitab Maulid Al-Barzanji, atau nama asli kitab itu adalah Al-Iqdul Jawahir, itu mutiara, kalung mutiara atau kalung permata. Nah, jadi karena bahasanya sangat indah, sangat puitis, ini bukan kata-kata dari penyair biasa, tetapi kata-kata dari penyair yang menang dari satu perlombaan pembuatan syair untuk menaikkan semangat umat Islam di dalam memerangi orang-orang salib atau pasukan salib atau pasukan Krisit namanya, pada tahun 1099, pada tahun 1099 Masehi. Ketika itu umat Islam kalah dari peperangan, yaitu peperangan salib. Nah, untuk mengembalikan kota Yerusalem yang dijajah, ketika itu Masjid Al-Aqsa dijadikan gereja oleh pasukan gabungan antara Jerman, Italia, Prancis, Inggris, Belgia. Jadi gabungan yang pasukan salib, yaitu pasukan gabungan dari berbagai negara dari Eropa datang menjajah ke Yerusalem. Nah, itu sedikit latar belakang dari kitab ini. Seperti biasa, sebelum kita memasuki mukadimah kitab, apalagi ini kitab baru, kita akan sedikit berkenalan dengan kedua atau salah satu dari pengarang kitab ini. Mungkin Syekh Nawawi sudah kita bahas di pembahasan kitab Nasaihul Ibad. Beliau lahir Syekh Nawawi 1813 Masehi di Banten, meninggal tahun 1897 di kota Makkah. Nah, untuk Syekh Ja'far, pengarang dari Barzanji, kita akan sedikit berkenalan dengan kitab atau latar belakang kitab ini. Nah, Al-Barzanji atau Barzanji adalah satu doa-doa, puji-pujian dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad SAW yang biasa dilantunkan dengan irama atau nada. Isi Barzanji bertutur tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW dari semenjak beliau dilahirkan bahkan sampai beliau meninggal dunia. Nama Barzanji diambil dari nama pengarangnya, seorang sufi bernama Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barzanji. Beliau adalah pengarang kitab Maulid yang termasyhur dan terkenal dengan nama Maulid Al-Barzanji. Karya tulis tersebut
sebenarnya berjudul Al-Jawahir atau Iqdul Jawahir, kalung permata, atau nama lain Iqda Al-Jawahir fi Maulid Nabi, ini nama lengkapnya. Fi Maulid An-Nabi Al-Azhar. Barzanji sebenarnya adalah nama sebuah tempat di Kurdistan. Barzanji atau nama Al-Barzanji menjadi populer tahun 1920-an ketika Syekh Mahmud Al-Barzanji memimpin pemberontakan nasional Kurdi terhadap Inggris yang pada waktu itu menguasai Irak. Jadi kitab ini tidak lepas dari peperangan. Peperangan pada tahun 1000 tahun yang lalu, 1099, itu pasukan salib menguasai Yerusalem. Nah, barulah ketika tahun 1126 Masehi, beliau Al-Barzanji atau Syekh Ja'far ini dilahirkan. Itu jauh dari peperangan, mungkin sekitar berapa ya? Sekitar 27 tahun kemudian barulah lahir Syekh Barzanji ini. Ketika kan tahun 1099 pasukan salib menguasai Yerusalem. 1099 tambah 27 menjadi 1126. Berarti 27 tahun kemudian lahir pengarang dari kitab Barzanji. Nah, lalu membuat syair-syair ini yang mampu membangkitkan semangat umat Islam. Nah, begitu juga tentang Syekh Mahmud Al-Barzanji ini, jauh 1000 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1920-an, yaitu ketika belum meletusnya Perang Dunia Pertama. Mungkin sekitar 10 tahun lagi baru ada Perang Dunia Pertama, lalu 5 tahun setelahnya meletus Perang Dunia yang paling besar, yaitu Perang Dunia Kedua. Nah, kitab Maulid Barzanji karangan beliau ini termasuk salah satu kitab maulid yang paling populer dan paling luas tersebar ke pelosok negeri Arab dan Islam, baik timur maupun barat. Bahkan banyak kalangan Arab dan non-Arab yang membaca kitab ini dan menghafalnya, seperti negara kita di Indonesia ini. Syekh Ja'far Al-Barzanji dilahirkan pada hari Kamis, yaitu bulan Zulhijjah, awal bulan Zulhijjah tahun 1126 di Madinah Al-Munawwarah. Nah, jadi beliau lahir di Madinah, beliau juga wafat pada hari Selasa di kota Madinah tahun 1177. Dimakamkan di Jannatul Baqi atau pemakaman Baqi'. Nah, jadi beliau ini ada yang bilang bermazhab Syafi'i, ada yang bilang bahwa beliau ini bermazhab Maliki. Mana-mana sih sebenarnya. Yang penting nanti di akhir namanya itu ada penisbatan Al-Barzanji itu Asy-Syafi'i atau Al-Maliki. Kita akan senang melihat ulama-ulama yang bangga bermazhab. Jadi ulama-ulama ini sangat bangga bermazhab. Beliau ini kalau lahir, kalau nggak salah ini mungkin sekitar 600 Masehi, mungkin 600 Hijriah jadinya ini. Di sini ada nggak tadi? Nggak ada anunya di sini. Tidak ada tahun Hijriahnya di sini. Mungkin sekitar 580 ya, hampir 600 lah. Nah, ini latar belakang kitabnya.
Historitas Al-Barzanji tidak dapat dipisahkan dengan momentum besar perihal peringatan Maulid Nabi untuk yang pertama kali, yaitu untuk mempertahankan diri dari serangan tentara salib Eropa, yakni Prancis, Jerman, dan Inggris. Bahkan Belgia pun ikut, karena ada dulu Belgia itu besar kerajaannya. Kerajaan Belgia juga besar, kerajaan apa namanya itu? Jadi ketika kita mengenal itu sebagai perang salib atau The Crusade pada tahun 1099 Masehi, tentara salib berhasil merebut Yerusalem dan menyulap Masjid Al-Aqsa menjadi gereja. Nah, untuk meningkatkan persaudaraan ukhuwah secara politis, memang umat Islam terpecah belah dalam berbagai banyak kerajaan dan kesultanan. Meskipun ada satu khilafah tetap satu dari dinasti Abbas di kota Baghdad sana, namun hanya sebagai lambang persatuan spiritual. Adalah Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi dalam literatur sejarah Eropa. Dikenal dengan nama Saladin, seorang pemimpin yang pandai mengenal hati rakyat jelata. Nah, jadi ketika Salahuddin meminta Salahuddin meminta persetujuan dari khalifah di Baghdad. Berarti Salahuddin ini bukan khalifah di Baghdad berarti langsung mungkin di dekat-dekat Damaskus atau di dekat, mungkin karena terpecah belah kan, jadi ada berbagai khalifah. Nah, ketika Salahuddin meminta persetujuan khalifah di pusat lah gitu, di Baghdad, yaitu khalifah setuju untuk ada ide dibacakan dibuatnya satu syair untuk membangkitkan semangat Islam. Jadi sebagai penguasa tanah haram, Salahuddin bahkan ke selatan lagi dia ini, bukan hanya Baghdad bukan hanya Damaskus yang disukai, dipimpin, bukan disukai, mohon maaf. Jadi Salahuddin sebagai penguasa Haramain, dua tanah suci Mekkah dan Madinah, mengeluarkan instruksi kepada seluruh jamaah haji untuk menyosialisasikan kepada masyarakat Islam di mana saja berada bahwa kegiatan Maulid nanti akan membangkitkan semangat umat Islam. Nah, ketika diadakan perlombaan membuat kitab ini, menang. Mana dia? Nah, ini dia salah satu kegiatan yang diprakarsai oleh Sultan Salahuddin pada peringatan Maulid Nabi yang pertama kali tahun 1184 atau 580 Hijriah adalah menyelenggarakan sayembara penulisan riwayat Nabi beserta puji-pujian bagi Nabi dengan bahasa yang seindah mungkin. Seluruh ulama dan sastrawan diundang untuk mengikuti kompetisi tersebut. Pemenang yang menjadi juara pertama adalah Syekh Ja'far Al-Barzanji. Nah, ternyata peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan Sultan Salahuddin itu membuahkan hasil yang positif. Semangat umat Islam menghadapi perang salib bergelora kembali. Salahuddin berhasil menghimpun kekuatan sehingga pada tahun 1187 atau 583 Hijriah, 3 tahun setelahnya berarti, Yerusalem tersebut bisa direbut oleh Salahuddin dari tangan bangsa Eropa dan Masjidil Aqsa menjadi masjid kembali sampai hari ini. Alhamdulillah, jadi ini pengaruh mungkin semangat dari kerinduan orang membaca sirah Nabawi. Nah, ini sedikit perkenalan tentang Maulid. Saya tambahkan sedikit karena pada mulanya para ulama berbeda pendapat tentang kegiatan Maulid ini.
Ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra berkata bahwa umat Islam itu mempunyai 2 hari raya resmi, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha saja, tidak ada yang lain. Nah, tetapi ulama yang setuju berpendapat bahwa ini bukan ibadah yang ritual yang mampu yang bisa merusak akidah, bahkan ini mampu membangkitkan semangat. Jadi tidak pantas untuk dilabeli dengan bid'ah yang sesat ataupun bid'ah yang dapat merusakkan akidah. Jadi itu bahkan ini positif. Nah, jadi memang pertama kalinya juga ini sudah menimbulkan kontroversi. Seperti kitabnya sendiri sekarang ini. Kitab ini ada yang suka dan ada yang ada yang kurang suka lah. Kalau yang kurang suka berarti kitab ini tidak dibaca. Tetapi kalau yang suka tentang maulid, maka dia akan cinta dengan kitab Al-Barzanji ini. Nah, yang penting tidak sering menyalahkan. Apalagi nanti yang tidak suka maulid malah merayakan agama lain seperti Halloween. Ini saya tidak menyebut Saudi ya. Tetapi mungkin ada selentingan informasi tentang itu, tetapi kita butuh penjelasan atau kita butuh bukti untuk menuduh itu. Memang ada beritanya. Nah, itu sekelumit kisah dari sejarah Al-Barzanji. Ini sudah 16 menit ini. Kita pisahkan saja mungkin. Kita pisahkan saja, nanti kita masuk ke mukadimahnya. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.